ngomong saham? Jadi di metodologi ini yaitu ada cara pemilihan portofolio optimal berdasarkan Sharpe ratio. Nah, portofolio nominal adalah kombinasi saham yang memberikan return terbesar dengan risiko paling efisien. Dengan hitung expected return, hitung risiko tiap saham, bentuk portofolio, hitung Sharpe ratio, pilih portofolio dengan nilai Sharpe ratio tertinggi. Lalu daftar saham dan bobot masing-masing saham yang terpilih yaitu ada 10 saham yang terpilih dari CAPM dan APT, jadi kita memilih yang CAPM, yaitu 10 saham. Dengan metode ARIMA-nya, pengertian ARIMA yaitu adalah model deret waktu yang digunakan untuk memodelkan pola data berdasarkan ketergantungan masa lalu. Lalu ada kriteria model ARIMA yaitu ACF, PACF, AIC, dan BIC. Lalu di sini ada proses ARIMA yaitu identifikasi menentukan P, D, dan Q. Lalu ada cek stasioner dengan plot time series, uji ADF, dan tentukan P dan Q. Yang kedua ada estimasi parameter AR dan AM, diagnostik yaitu memeriksa apakah model sudah layak. Sumber datanya dari website Bursa Efek Indonesia yang mencakup indeks IDX energi dan website investing.com untuk data historis harian dari setiap emiten. Struktur datanya seperti ini dan langkah analisisnya seperti ini. Diagramnya juga seperti ini. Selanjutnya akan masuk pada analisis dan pembahasan. Yang pertama ada review portofolio optimal. Dapat dilihat pada tabel bahwa model yang terpilih adalah model CAPM karena nilai Sharpe-nya lebih besar daripada model APT yaitu sebesar 27,322%, di mana itu menunjukkan bahwa portofolio mampu menghasilkan excess return yang relatif besar terhadap risiko total yang ditanggung. Kemudian lanjut pada analisis time series saham portofolio. Yang pertama ada saham DSSA. Berdasarkan plot time series, diketahui bahwa data belum stasioner karena masih ada tren peningkatan. Kemudian untuk uji stasioneritas, dapat dilihat pada gambar uji ADF yang pertama bahwa gambar tersebut menunjukkan p-value lebih dari 0,05 yang berarti data belum stasioner. Kemudian setelah di differencing sebanyak satu kali, p-value sudah kurang dari 0,05 yang berarti data sudah stasioner. Kemudian untuk ACF dan PACF-nya menunjukkan bahwa keduanya signifikan pada leg 1 dan leg 2, yang menunjukkan bahwa nilai P dan Q adalah sama dengan 2. Kemudian untuk penentuan model ARIMA terbaik, dapat dilihat bahwa model ARIMA terbaik adalah ARIMA 012. Kemudian dilanjut ke saham kedua yaitu saham PTRO. Dilihat dari plot time series, data belum stasioner karena masih ada tren peningkatan. Untuk uji stasioneritas, dilihat pada uji ADF pertama, data belum stasioner karena p-value masih lebih dari 0,05. Kemudian setelah dilakukan differencing sebanyak satu kali, data sudah stasioner karena p-value kurang dari 0,05. Kemudian untuk ACF dan PACF, dilihat dari keduanya tidak ada yang signifikan, maka nilai P dan Q sama dengan 0. Untuk penentuan model ARIMA terbaik, dapat dilihat bahwa model ARIMA terbaik adalah ARIMA 010. Untuk saham yang ketiga yaitu saham TOBA, dilihat dari plot time series-nya data belum stasioner karena masih ada tren peningkatan. Untuk uji stasioneritasnya, dilihat dari uji ADF pertama, p-value masih lebih dari 0,05 yang menandakan data belum stasioner. Kemudian setelah di differencing sebanyak satu kali, data sudah stasioner karena p-value kurang dari 0,05. Untuk ACF dan PACF-nya sendiri, pada masing-masing ACF dan PACF menunjukkan bahwa signifikan pada leg 2 yang berarti nilai P dan Q sama dengan 1. Untuk penentuan model ARIMA terbaik dapat dilihat bahwa model ARIMA terbaik adalah ARIMA 010. Kemudian untuk saham keempat yaitu saham unik. Untuk plot time series-nya dapat dilihat bahwa data belum stasioner karena masih ada tren penurunan dan volatilitas masih cukup tinggi. Untuk uji stasioneritas sendiri, pada uji ADF pertama, p-value masih lebih dari 0,05 yang menunjukkan data belum stasioner. Kemudian setelah di differencing sebanyak satu kali, data sudah stasioner. Untuk ACF dan PACF, karena pada masing-masing ACF dan PACF tidak ada yang signifikan, maka nilai P dan Q adalah sama dengan 0. Kemudian untuk penentuan model ARIMA terbaik, dapat dilihat bahwa model terbaik adalah ARIMA 010. Kemudian dilanjut pada saham kelima yaitu saham Dewa. Dilihat dari plot time series, data masih belum stasioner karena masih ada kenaikan tren. Kemudian diuji stasioneritasnya menggunakan uji augmented equivalent yang menunjukkan bahwa
data dikatakan stasioner jika p-value kurang dari 0,05. Dari hasil uji ADF pertama, p-value masih lebih dari 0,05 sehingga dilakukan differencing. Kemudian setelah dilakukan differencing sebanyak 1 kali, p-value sudah kurang dari 0,05 yang berarti data sudah stasioner. Untuk PACF dan ACF-nya dapat dilihat bahwa masing-masing di ACF dan PACF signifikan pada leg kedua, maka nilai P dan Q sama dengan 1. Untuk penentuan model ARIMA terbaik, yaitu ARIMA 010. Lalu di sini ada saham TIB, plot time seriesnya sebagai berikut, uji stasionernya sama, setelah dilakukan differencing sebanyak 1 kali, terdapat ACF dan PACF dengan nilai P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, lalu model terbaiknya P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, dengan angka 4111,36. Lalu SHIP ada plot time seriesnya sebagai berikut, uji stasioneritasnya sebanyak 1 kali, ACF dan PACF P sama dengan 0, Q sama dengan 0, bentuk model ARIMA-nya juga P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0 dengan angka 872,847. Di saham Raja, plot time seriesnya sebagai berikut, uji stasionerinya sama sebanyak 1 kali, ACF dan PACF-nya P sama dengan 0, Q sama dengan 0, model terbaiknya P sama dengan 1, Q sama dengan 1 dengan likelihood 760,392. Saham NRG, plot time seriesnya sebagai berikut, uji stasioneritasnya sama 1 kali, ACF dan PACF P sama dengan 0, Q sama dengan 0, dengan model terbaiknya P sama dengan 0, Q sama dengan 0, log likelihood-nya 3528,18. Lalu saham RMKE, plot time seriesnya sebagai berikut, uji stasioneritasnya sebagai berikut, pembacaan ACF dan PACF-nya P sama dengan 2 dan Q sama dengan 2, penentuan model ARIMA-nya P sama dengan 0, Q sama dengan 0, dengan log likelihood-nya 1155,33. Kemudian kita akan masuk ke forecasting harga saham menggunakan metode ARIMA. Untuk yang pertama ada saham DSSA. Untuk model ARIMA terpilih adalah model ARIMA 012 dengan parameter estimasi sebagai berikut. Dari hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa parameter MA1 dan MA2 signifikan. Kemudian untuk uji residual menggunakan uji L-Jung box, di mana data dikatakan white noise jika nilai p-value lebih dari 0,05. Dapat dilihat bahwa nilai p-value lebih dari 0,05 yang menyatakan bahwa data telah memenuhi asumsi white noise. Kemudian untuk grafik forecast adalah sebagai berikut, yang menandakan bahwa masih ada tren peningkatan yang sangat kuat sejak awal periode dengan fluktuasi yang relatif kecil pada awal hingga menengah. Kemudian hasil peramalan ini memperlihatkan proyeksi nilai di SSA yang terus meningkat namun dengan rentang interval kepercayaan 95% yang semakin melebar menandakan tingkat ketidakpastian ramalan tinggi seiring bertambahnya horizon waktu. Kemudian akan menunjukkan tabel forecast 20 periode ke depan. Tabel forecast 20 periode ke depan adalah sebagai berikut. Kemudian saham kedua adalah saham PTRO. Dengan model ARIMA terpilih adalah model ARIMA 010 dengan parameter estimasinya adalah mengikuti proses random walk dengan drift positif, di mana satu-satunya parameter yang diestimasi adalah konstan stuck. Kemudian di uji residual menunjukkan bahwa p-value lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data telah memenuhi asumsi white noise. Untuk grafik forecast adalah sebagai berikut. Grafik tersebut menunjukkan bahwa model sudah menangkap arah tren, tetapi akurasi ramalan untuk periode ke depan masih terbatas. Untuk tabel forecast 20 periode ke depan adalah sebagai berikut. Kemudian, yang ketiga ada saham Toba dengan model ARIMA terpilih adalah ARIMA 010. Dengan parameter estimasi adalah mengikuti proses random walk dengan drift positif, di mana satu-satunya parameter yang diestimasi adalah konstan stuck. Kemudian, di uji residual, dapat dilihat bahwa p-value kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data belum memenuhi asumsi white noise. Kemudian, grafik forecast adalah sebagai berikut yang menunjukkan bahwa Toba akan terus naik secara wajar, tapi tetap ada kemungkinan hasilnya bisa jauh lebih tinggi atau malah menurun. Untuk tabel forecast 20 periode ke depan adalah sebagai berikut. Kemudian yang keempat adalah saham unik. Dengan model ARIMA terpilih adalah ARIMA 010 dengan estimasi parameter mengikuti proses random walk dengan drift positif.
Kemudian untuk uji residual dapat dilihat bahwa p-value sudah lebih dari 0,05 yang menandakan bahwa data memenuhi asumsi white noise. Dengan grafik forecast sebagai berikut yang menunjukkan bahwa tren yang cenderung datar atau menurun dan kemungkinan besar akan semakin menurun jika tidak ada dorongan atau perubahan besar. Untuk tabel forecast 20 periode ke depan adalah sebagai berikut. Kemudian, yang kelima ada saham Dewa dengan model ARIMA terpilih yaitu ARIMA 010 dengan estimasi parameter mengikuti proses random walk dengan drift positif. Untuk uji residual dapat dilihat bahwa p-value lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data sudah memenuhi asumsi white noise. Dengan grafik forecast sebagai berikut yang menunjukkan bahwa perkiraan Dewa akan terus tumbuh secara wajar tapi tetap ada resiko penurunan kalau kondisi berubah. Untuk tabel forecast 20 periode ke depan adalah sebagai berikut. Di sini ada saham TB, model arimanya yang terpilih sebagai berikut. Parameter estimasinya 1,789, uji residualnya sebagai berikut. Telah memenuhi asumsi white noise. Lalu grafik forecastnya sebagai berikut, tabel forecast 20 periode ke depannya sebagai berikut. Saham SHIP itu model arimanya yang terpilih 010, parameter estimasinya 0,0024, uji residualnya memenuhi asumsi white noise. Grafik forecastnya sebagai berikut dan tabel forecast 20 periode ke depannya sebagai berikut. Saham Raja model arimanya yang terpilih ARIMA 111, parameter estimasinya sebagai berikut, uji residualnya tidak telah memenuhi asumsi white noise. Grafik forecastnya sebagai berikut dan tabel forecastnya sebagai berikut. Saham NRG model arimanya 010, parameter estimasinya 4,483, uji residualnya telah memenuhi asumsi white noise. Grafik forecastnya sebagai berikut dan tabel forecastnya sebagai berikut. Saham RMKE model arimanya yang terpilih 212, parameter estimasinya sebagai berikut, uji residualnya memenuhi asumsi white noise. Grafik forecastnya sebagai berikut dan tabelnya sebagai berikut. Kemudian kita akan memasuki pada implikasi forecast terhadap portofolio optimal. Yang pertama, apakah tren harga saham menunjukkan potensi keuntungan atau penurunan? Berdasarkan hasil forecasting menggunakan metode ARIMA, mayoritas saham dalam portofolio optimal IDX Energi diproyeksikan mengalami tren kenaikan harga secara bertahap pada periode mendatang. Selanjutnya, apakah bobot portofolio masih layak dipertahankan? Berdasarkan hasil forecasting menggunakan metode ARIMA, sebagian besar saham dengan bobot dominan dalam portofolio optimal seperti UNIQ, INRG, TOBA, TB, SHIP, dan juga PTRO menunjukkan proyeksi tren harga yang cenderung meningkat pada periode mendatang. Hal ini mengindikasikan bahwa komposisi bobot saat ini masih sejalan dengan potensi return yang diharapkan dan tujuan pembentukan portofolio optimal dengan Sharpe ratio. Yang terakhir ada bagaimana risiko portofolio jika harga bergerak sesuai forecast. Jika harga saham bergerak sesuai dengan hasil forecast ARIMA, portofolio optimal IDX Energi diperkirakan tetap berada pada jalur tren naik, sehingga risiko penurunan harga secara ekstrim relatif terbatas dalam jangka pendek. Kesimpulannya ada 3, yaitu hasil analisis time series pada masing-masing saham menunjukkan bahwa data harga saham pada kondisi awal belum stasioner, sehingga diperlukan proses differencing untuk menstasionerkan data. Lalu yang kedua ada model ARIMA 010 paling banyak terpilih sebagai model terbaik dalam melakukan peramalan harga saham pada portofolio. Lalu yang ketiga ada berdasarkan hasil forecasting tren harga saham yang cenderung meningkat memberikan indikasi potensi keuntungan bagi portofolio optimal. Lalu sarannya yaitu berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, investor disarankan untuk tidak menjadikan metode ARIMA sebagai satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan investing, melainkan mengkombinasinya dengan analisis fundamental, kondisi makroekonomi, serta dinamika pasar terkini agar keputusan investasi yang dihasilkan lebih optimal.